Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Uzri dari jurusan Teknik Kimia IAIN Batu Sangkar, angkatan yang ke-21. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu materi tentang larutan ya. Sebelum kita masuk ke materi, pertama kita membahas dulu tentang istilah yaitu light dissolved light. Itu adalah asas umum dari larutan ya. Di sini itu di mana senyawa ion dan polar itu larut dalam pelarut polar. Begitupun sebaliknya, jika senyawa non polar yaitu dia larut juga pada pelarut polar. Di sini dapat kita contohkan pada air yang bisa melarutkan senyawa polar, senyawa ion ya. Contohnya yaitu seperti garam dapur, NaCl, dan ada juga senyawa polar seperti gula ya. Itu dia dapat melarutkannya. Berarti air dapat melarutkan senyawa ion ya. Adapun karbon tetraklorida ya, yaitu adalah senyawa nonpolar, yaitu dia tuh hanya bisa melarutkan senyawa larutan nonpolar juga. Nah, di sini karbon tetraklorida ini dia tidak dapat melarutkan garam dan gula karena dia tergolong larutan nonpolar. Larutan nonpolar hanya bisa melarutkan larutan nonpolar pula. Pada proses pelarutan ini itu hanya terjadi aksi antara zat pelarut dengan partikel zat terlarut ya. Pada prinsip ini ya, yaitu molekul-molekul pelarut itu menyerang zat terlarut dan menyeretnya ke dalam larutan. Kecepatan dari pelarutan ini yaitu tergantung pada zat pelarut dalam menyeret zat terlarut ini ya. Nah, selanjutnya ada juga kita dapat istilah yaitu dari yang namanya jumlah zat terlarut ya. Jumlah zat terlarut ini yaitu tergantung pada jumlah zat terlarut ini dalam larutan, yaitu disebut dengan konsentrasi ya. Konsentrasi dapat dinyatakan secara kualitatif yaitu dengan istilah encer dan pekat ya. Konsentrasi zat terlarut dalam sebuah larutan itu dapat dilambangkan dengan satuan yaitu adalah molaritas ya. Molaritas ada persen berat, ada persen volume, ada pun fraksi mol ya, ada juga parts per million ya yang dilambangkan dengan ppm, ada juga dengan normalitas yang dilambangkan dengan n besar ya, dan masih banyak dan yang lainnya. Pada percobaan ini ya, satuan konsentrasi reagen yang kita buat itu adalah kemolaran ya, ada juga dengan kemolaran, ada juga dengan normalitas, dan ada juga dengan ya yaitu persen berat ya. Sebelum melakukan praktikum, kita harus tahu dulu apa sih itu kemolaran. Ya, kemolaran adalah salah satu cara untuk menghitung konsentrasi larutan secara kuantitatif ya. Di sini kemolaran kita menggunakan rumus, yaitu kemolaran dilambangkan dengan M besar ya. Di sini rumus kemolaran itu kemolaran sama dengan mol per volume. Itu saya sebut juga dengan M sama dengan N kecil per V. Pada larutan pekat ya, itu ada juga yang dinamakan dengan proses pengenceran larutan. Nah, di sini kita juga memiliki rumus pada proses pengenceran, yaitu adalah V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Di sini di mana V1 merupakan yaitu adalah volume dari larutan pekat, dan M1-nya yaitu adalah yaitu M-nya itu adalah kemolaran dari larutan pekat yang pertama. Yang V2 yaitu adalah volume dari hasil pengenceran, dan M2 itu merupakan kemolaran dari hasil pengenceran ya. Yang selanjutnya yaitu adalah kita akan melakukan praktikum ya. Di sini kita akan membutuhkan alat-alat dan bahan ya. Alat-alat yang kita butuhkan itu yang pertama adalah gelas kimia ya. Yang kedua yaitu ada gelas ukur, ada labu ukur, ada juga spatula ya,
Ada juga yaitu tabung reaksi dan penjepitnya. Yang selanjutnya yaitu ada sendok teh ya, ada lumparan alu, ada juga bata pengaduk dan kaca arloji, ada juga corong, lampu spiritus, kawat kasan kaki 3, ada juga neraca dan yang terakhir yaitu bal filler ya. Di sini kita juga membutuhkan bahan-bahannya. Yang pertama yaitu ada gula pasir ya. Yang selanjutnya ada margarin, bensin, minyak tanah, dan ada juga minyak goreng, ada juga dengan deterjen ya. Kemudian ada juga air suling, vetsin, soda kue, garam dapur. Yang selanjutnya yaitu ada tablet vitamin C ya. Selanjutnya ada natrium hidroksida kristal ya, ada NaOH, CuSO4H2O, asam sulfat pekat ya, asam klorida pekat, dan yang terakhir yaitu natrium karbonat yaitu Na2CO3 ya. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama kita akan melakukan pengamatan yaitu tentang uji pelarutan. Untuk prosedur kerja yang pertama yaitu kita akan melakukan percobaan yaitu tentang menguji kepolaran senyawa ya. Untuk prosedur kerjanya yang pertama yaitu adalah kita masukkan 100 ml air ke dalam gelas kimia. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh garam dapur ke dalam air 100 ml yang berada dalam gelas kimia tadi, kita masukkan itu airnya itu dengan garam dapur. Kemudian kita aduk ya, kemudian kita diamkan sebentar. Kemudian kita amati apakah garam tersebut akan larut dalam air. Jika dia larut berarti dia itu bersifat polar, dan jika dia itu tidak larut berarti dia bersifat non polar. Dan lakukan percobaan ini 1-3 kali ya. Itu lakukan juga pada bahan-bahan yang ada di bawah ini ya, pada tabel berikut ya. Untuk percobaan yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan yaitu percobaan kedua yaitu adalah tentang kecepatan pelarutan ya. Di sini kita akan melakukan uji dengan menyiapkan alat penangas ya, yaitu dengan memasukkan 50 ml air ke dalam gelas piala ya. Kemudian dalam gelas piala tersebut dimasukkan 3 botol tabung reaksi yang berisi 4 ml air suling ya. Kemudian dipanaskan sampai air yang berada di gelas kimia tadi mendidih. Kemudian apinya dimatikan ya. Untuk percobaan yang pertama, masukkan 1 butir kristal garam ke dalam salah satu tabung penangas tabung reaksi penangas tadi. Kemudian amati dan catat waktu sampai kristal garam tadi larut ke dalam air ya. Yang kedua yaitu masukkan sebutir kristal garam ya ke dalam penangas tadi. Kemudian amati sampai garam tersebut benar-benar larut ya. Untuk percobaan yang ketiga yaitu adalah kita masukkan sebutir garam tadi ke dalam penangas, kemudian kita aduk ya. Kemudian kita amati dan kita catat waktunya berapa sampai garam tersebut larut ke dalam airnya ya. Yang selanjutnya yaitu yang percobaan yang keempat yaitu kita giling garam tadi sehingga dia berbentuk bubuk-bubuk garam ya. Kemudian bubuk garam itu kita masukkan kepada salah satu penangas tabung reaksi. Kemudian kita amati apa yang akan terjadi padanya dan catat waktu hingga garam tersebut benar-benar larut di dalam air tadi. Yang selanjutnya yaitu kita akan percobaan yang ketiga yaitu tentang kemolaran ya. Pada kemolaran ini yaitu pertama kita akan menentukan molaritas ya. Itu kita membuat 100 ml larutan NaOH 1 molar ya. Untuk yang pertama yaitu kita harus menghitung massa atom yang harus ditimbang ya. Kemudian
yang kita timbang itu, yaitu timbanglah dengan tepat 4 gram kristal NaOH, dan timbanglah NaOH dengan cepat karena NaOH ini dia sangat cepat dalam dan sangat mudah juga yaitu menyerap air ya. Kemudian masukkan kristal NaOH yang telah ditimbang ke dalam sekitar 75 mili air ya, dengan labu ukur 100 mili, lalu dikocok sampai larut ya. Kemudian tambahkan sejumlah air ke dalam labu sampai tepat pada garis batas sehingga volumenya 100 mili. Yang selanjutnya yaitu tutup labu ukur dengan sumbatannya, lalu dikocok agar zatnya terlarut tersebar merata. Itu yang selanjutnya yaitu simpan larutan dalam botol regen dan lengkapi dengan etiketnya. Yang selanjutnya itu dengan cara yang sama, itu buatlah larutan 50 ml larutan CuSO4 5H2O 1 molar ya. Yang selanjutnya yang kedua yaitu kita melakukan uji molalitas ya. Di sini yang pertama yaitu adalah timbanglah beberapa gram natrium karbonat ya, lalu larutkan dalam 50 gram air sehingga diperoleh larutan NaOH yaitu 0,1 sehingga diperoleh larutan natrium karbonat 0,1 molar ya. Kemudian simpan larutan dalam botol regen dan lengkapi dengan etiketnya. Jadi selanjutnya itu dengan cara yang sama, buat juga larutan NaCl 1 molar dalam 50 gram air ya. Selanjutnya itu kita akan melakukan percobaan itu pada materi yaitu tentang normalitas ya. Pada normalitas ini dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu hitunglah pada beberapa mili pipet tetes itu larutan HCl dengan volume 50 mili HCl2n ya. Kemudian simpan larutan dalam botol regen dan lengkapi dengan etiketnya ya. Dengan cara yang sama, buatlah larutan HCl1n sebanyak 50 mili air. Selanjutnya yaitu kita melakukan percobaan tentang persen berat ya. Dengan cara seperti tadi, timbanglah beberapa gram NaCl kristal ya, kemudian larutkan dengan air sehingga diperoleh larutan NaCl 1% sebanyak 50 mili. Kemudian simpan larutan dalam botol dan lengkapi dengan etiketnya. Dengan cara yang sama, kita buat juga larutan HCl1n sebanyak 50 mili air ya. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu adalah materi tentang pengenceran ya. Pada pengenceran ini kita membuat 100 mili larutan asam sulfat 0,3 molar dari asam sulfat pekat kita ambil ya. Yang pertama yaitu hitunglah kemolaran larutan H2SO4 pekat ya. Jika H2SO4 tersedia mempunyai kadar 98% dan massa jenis rho-nya 1,8 per mililiter ya. Kemudian kemolarannya H2SO4 adalah dapat kita hitung dengan rumus berikut ya. Selanjutnya yang kedua yaitu hitunglah volume H2SO4 yang harus dipipetkan menggunakan rumus pengenceran, yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2 seperti rumus yang telah kita sebutkan sebelumnya ya. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu pada pipet 1,67 ml H2SO4 pekat ya, dan masukkan sedikit demi sedikit ke dalam labu ukur ya, yang telah berisi 75 mili air ya, sambil terus dikocok perlahan-lahan ya. Dan pada langkah terakhirnya yaitu kita tambahkan sejumlah air sampai tepat pada garis batas hingga volumenya 100 ml. Mungkin hanya sekian video singkat tentang larutan dan tutorial cara tentang praktikum dari materi larutan ini ya. Terima kasih telah menyaksikan video Taufik. Apabila ada salah dan janggal, Taufik mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya, yaitu dengan menekan tombol subscribe, yaitu dengan tidak membayar apapun secara gratis, hanya dengan menekannya saja. Sekian dari Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.